Loginnya seperti biasa, masukkan NIP dan passwordnya. Ketika login, apabila pelamar tersebut lulus, akan tampil pesan bahwa dia lulus seleksi kompetensi bidang dan pilihan apakah dia ingin melanjutkan pengisian DRH atau ingin mengundurkan diri. Jadi kalau dia ingin mengisi DRH, maka dia tinggal klik saja tombol pengisian daftar riwayat hidup. Atau kalau dia ingin mengundurkan diri, dia akan mengunggah surat pengunduran dirinya yang akan masuk ke sistem SSCN. Di sini saya akan menjelaskan dari peserta yang ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup. Peserta diminta untuk mengunggah kembali pas fotonya karena ada kemungkinan pas foto sebelumnya itu ada yang background-nya merah, ada yang biru, ada yang fotonya kurang bagus gitu tapi masih tetap diluluskan. Nah, di sini dia harus mengunggah pas foto berlatar belakang merah dengan pakaian formal. Coba. Oke, di sini ternyata contohnya latarnya putih ya, tapi kita anggap aja ini merah. Dan seharusnya nggak seperti ini sih posenya. Tapi kita anggap saja ini pas foto yang benarnya ya. Di sini ada biodata-biodata yang sudah diisikan saat mengisi pendaftaran kemarin. Tapi ada beberapa data yang masih bisa diubah seperti nama. Nah, di nama ini inilah yang akan digunakan untuk penetapan NIP nanti. Karena pada saat pendaftaran masih ada aja pelamar yang salah mengisikan nama, diminta nama sesuai ijazah tanpa gelar, malah yang diisi adalah gelarnya. Jadi semoga kali ini tidak ada lagi kesalahan-kesalahan seperti itu. Yang bisa diubah itu nama, gelar depan dan gelar belakang, tempat lahir ijazah, agama, status perkawinan, email, nomor telepon, dan nomor ponsel. Kemudian di sini juga peserta diminta untuk mengisikan alamatnya, seperti kecamatan. Jadi dia diminta mengisi provinsi dahulu, kabupaten kotanya apa, kecamatannya apa, lalu kelurahannya apa. Kalau misalnya ada data kelurahan yang tidak kita miliki di sistem ini, pelamar bisa mengisi dengan lainnya, lalu mengisi nama kecamatannya, nama kelurahannya apa. Kalau provinsi dan kabupaten kota sepertinya sudah lengkap ya di SSCN. Yang kita ragukan masih kecamatan nama kelurahan. Hobi bisa dipilih jenisnya, seperti olahraga, keterangan hobinya. Oke. Kemudian tekan selanjutnya, yaitu menu pendidikan. Di sini langsung ada pendidikan yang sudah dia miliki waktu dia melamar SSCN. Jadi peserta ini bisa mengisi seperti tempat dia berkuliah, nama rektornya, atau dia bisa menambahkan pendidikan dimulai dari SD sampai ke tingkat pendidikan satu tingkat di bawah yang dia gunakan untuk melamar. Misalnya dia melamar dengan S1, maka dia bisa menambahkan sampai ke diploma 4. Jadi apabila ada pelamar yang sudah berkuliah sampai S2, dia tidak bisa menambahkan riwayat pendidikan S2-nya, atau pelamar yang mempunyai sarjananya ada dua, seperti dia ilmu komputer satunya lagi akuntansi. Tapi dia melamar dengan ilmu komputernya, maka dia tidak bisa mendaftarkan riwayat pendidikan akuntansinya. Seperti itu. Ada juga riwayat kursus apabila peserta tersebut pernah mengikuti kursus. Di sini ada pilihan instansi apabila kursusnya itu diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Tapi kalau misalnya kursusnya tidak diselenggarakan oleh instansi pemerintah, ini bisa dikosongkan saja atau tidak dipilih. Selanjutnya masuk ke menu pekerjaan. Di sini ada riwayat pekerjaan, riwayat penghargaan, dan riwayat prestasi. Ini juga ada pilihan instansi pemerintah bila dia pernah bekerja di instansi pemerintahan.
Tapi kalau misalnya dia bekerja di perusahaan swasta, tidak perlu diisi instansi pemerintahnya, tinggal diisi aja nama instansi atau perusahaannya. Ada riwayat penghargaan dan juga riwayat prestasi. Selanjutnya masuk ke menu keluarga. Di sini peserta bisa menambahkan keluarganya. Apabila keluarganya itu adalah pegawai negeri sipil atau pensiunan pegawai negeri sipil, bisa dimasukkan NIP-nya dan namanya, kemudian tekan cari PNS. Kalau misalnya NIP dan nama itu ditemukan di sistem kita, maka langsung terisi pekerjaannya adalah pegawai negeri sipil atau pensiunan pegawai negeri sipil, dan perusahaan atau instansinya itu adalah instansi pemerintah di mana dia bekerja. Untuk istri dan suami ada isian akte menikah, tanggal menikah, dan status perkawinan. Sedangkan untuk anak, orang tua, dan saudara kandung, hal tersebut tidak ada. Jadi hanya begini saja. Ini nomor kakak sampai status hidup. Kemudian masuk ke riwayat organisasi. Tampilannya seperti ini, nama organisasi, jenis organisasinya apa, jabatan si CPNS saat berada di organisasi tersebut, dan lain-lain. Lalu ada keterangan lain-lain seperti nomor SKCK, ini wajib diisi ya, karena ini adalah salah satu syarat untuk pemberkasan CPNS nantinya. Nah, perlu dipastikan bahwa tanggal SKCK dan tanggal kesehatan jasmani juga bebas narkobanya ini perlu berada dalam waktu yang masih berada dalam waktu 6 bulan sampai dia pemberkasan. Jadi kalau misalnya dia mengisinya sudah lewat dari 6 bulan, nanti pemberkasannya tidak akan bisa diproses di sistem kita ya. Setelah dia mengisi semua data-datanya, peserta diminta untuk mencetak daftar riwayat perorangan dan riwayatnya. Lalu memeriksa kembali data-datanya. Apabila ada data-data yang salah ketik atau dia lupa mengisikannya, dia bisa kembali ke menu sebelumnya dengan mengklik tombol organisasi, pendidikan, atau lain-lain. Tapi kalau misalnya dia sudah merasa bahwa isiannya sudah benar, dia tinggal mencetak daftar riwayatnya, perorangan dan riwayat, kemudian ditandatangani dan dibubuhi materai. Kemudian setelah itu kedua dokumen ini digabungkan sehingga menjadi satu dokumen PDF ketika di-scan. Nah, dokumen PDF itulah yang akan di-upload di halaman ini, unggah dokumen. Nah, ini ada 8 berkas yang perlu di-upload. Salah satunya adalah berkas pengalaman kerja yang sebenarnya masih opsional ya. Jadi, bukti pengalaman kerja ini bisa tidak diisi, bisa juga diisi. Tapi, berkas lainnya, 7 berkas lainnya itu wajib diisi. Karena kalau misalnya dia tidak mengupload salah satu dari 7 berkas itu, maka tombol akhir prosesnya tidak akan bisa diklik. Jadi dia harus mengupload satu persatu dari ketujuh berkas yang wajib diisi itu. Ijazah yaitu ijazah pendidikan asli ya, bukan legalisir. Transkripnya juga adalah transkrip nilai yang asli. Nah, daerahnya ini harus sesuai dengan Perban BKN nomor 14 tahun 2019. Jadi harus ada materai dan tanda tangannya. Oh ya, sebelumnya saya lupa menjelaskan bahwa di sini ada isian yang harus ditulis tangan dengan tinta warna hitam dan huruf kapital ya, seperti nama, kabupaten, dan tanggal lahirnya. Kabupaten tempat lahirnya dan tanggal lahirnya. Itu harus ditulis tangan.
Nah, berkas ini masih bisa dilihat lagi ya. Nah, seperti ini. Misalnya dia SKCK tapi menguploadnya surat sehat. Ketika dia melihat bahwa uploadannya salah, dia bisa mengunggah kembali menjadi SKCK atau berkas yang benar. Misalnya dia tidak punya bukti pengalaman kerja, jadi kita tidak unggah bukti pengalaman kerjanya. Kita coba akhiri proses pengisian DRH ya. Bisa. Nah, setelah dikirim DRH-nya, dia tidak bisa lagi mengubah berkasnya atau datanya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, maka itu kita berikan wewenang kepada instansi untuk mengupload berkas yang benar di doku digital begitu. Dia hanya bisa melihat tanpa bisa mengunggah kembali. Jadi kita coba login ke peserta yang ternyata tidak lulus ya, dan dia ingin melakukan sanggah. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Dipta tadi, ada dua jenis peserta yang tidak lulus. Ada yang ikhlas, yang sudahlah begitu ya. Ada yang ingin mengajukan sanggah. Jadi di sini dia diminta untuk mengisi perihal sanggahnya apa. Kalau misalnya peserta tersebut adalah peserta dengan jabatan guru, maka ada pilihan menyanggah nilai serdik, menyanggah serdik. Tapi kalau misalnya tidak ada, pilihan itu tidak akan ada. Dan untuk instansi yang memiliki SKB non-CAT, ada juga pilihan untuk SKB non-CAT-nya. Jadi ketika dia memilih SKB non-CAT, akan muncul lagi pilihan metode SKB-nya apa. Kemudian peserta tersebut diminta untuk mengunggah bukti sanggahnya dalam bentuk JPG atau PDF. Lalu menekan klik akhiri proses sanggah. Ya, demikian dari sisi peserta. Saya kembalikan ke Pak Dipta. Terima kasih.